Kisah di bawah ini merupakan peristiwa nyata yang pernah terjadi sekitar tahun 1998 yang lalu. Seperti biasa, nama tokoh yang bersangkutan dan lokasi kejadian akan saya samarkan untuk kenyamanan bersama. Malam itu malam minggu, Mang Dirman berjalan mendorong gerobak baksonya dengan langkah pelan. Biarpun namanya malam minggu, tetap saja suasana di sekitar jalan terasa sepi dan lengang. Mungkin juga dikarenakan suhu udara di malam ini kelewat dingin. Jadinya orang-orang pada malas untuk keluar rumah. Mang Dirman menatap sedih bakso dagangannya yang masih tersisa banyak. Bahkan setengah dari jumlah yang ia bawa pun belum ada yang terjual. Padahal ia sudah turun dari rumah sejak pukul 4 sore tadi dan sekarang waktu sudah menunjukkan hampir pukul 10 malam. Hari ini rezeki lagi seret, keluhnya. Sebelum pulang, ia hendak masuk dulu ke suatu komplek perumahan di depan sana. Mungkin saja nanti di dalam akan ada orang yang mau membeli. Kan lumayan kalau bisa terjual sampai 4 atau 5 porsi. Cukup buat modal jualan besok, pikir Mang Dirman. Dengan hati yakin, ia masuk sambil memukul-mukul mangkok baksonya. Benar juga dugaannya, masih ada warga komplek yang mau membeli baksonya. Walaupun hanya 2 porsi, tapi ini cukup menambah semangat Mang Dirman untuk melanjutkan jualannya lagi. Ia berjalan masuk ke bagian komplek yang lebih dalam. Namun, ia semakin melangkah jauh, semakin gelap dan semakin sepi suasananya. Rumah-rumah di situ juga banyak yang kosong tak berpenghuni. Tak lama kemudian, Mang Dirman sampai di gerbang pembatas yang menghubungkan jalur komplek dengan perkampungan yang ada di belakangnya. Di sisi kiri jalan terdapat sebuah pos kambeling dengan lampu seadanya. Si Katrok dan si Saiful tengah asik bersantai di dalam pos itu. 2 orang pemuda ini dikenal sebagai preman kampung yang acap kali melakukan onar. Setiap malam kerjaan mereka cuma nongkrong di tempat itu sambil nyimeng ataupun mabuk-mabukan yang duitnya mereka dapat dari hasil memalak anak-anak kampung belakang. Mang Dirman memukul kembali mangkok, mengharap bakalan ada orang lagi yang mau membeli baksonya sebelum dia pulang. Si Saiful yang mendengar bunyi itu tergagap dari bengongnya. Mukanya yang jelek jadi sumringah. Trok, kayaknya ada bakso tuh, katanya. Kebeneran, pas gue lagi lapar nih, panggilin dah, ucap si Katrok. Saiful melambaikan tangan ke Mang Dirman. Mang, sini Mang, serunya. Mang Dirman yang sama sekali belum tahu profil kedua orang di depan, dengan semangat menggebu datang menuruti panggilan mereka. Alhamdulillah, ada juga yang beli, gumamnya. Bakso bang? Iye, 2 mangkok ya, baksonya pakai komplit, jawab Saiful. Oh iye, 1 lagi, tambahnya. Apa tuh bang? Gak pakai lama, kata Saiful. Sip deh, ucap Mang Dirman antusias. Dengan cekatan, ia mempersiapkan 2 mangkok bakso pesanan mereka. Wih, mantep, kata Katrok saat semangkok penuh bakso tersaji di depannya. Tanpa basa-basi, disikatnya langsung, padahal panas masih mengepul. Si Saiful tak mau kalah. Dituangkannya kecap dan sambal tanpa kira-kira. Lalu disantapnya hingga ludes tak tersisa. Mang, 1 mangkok lagi, pintanya. Dengan mulut mendesis-desis kepedesan. Melihat rekannya nambah, si Katro kepingin juga. Ia jadi ikutan memesan. Gue juga deh Mang, pangsitnya yang banyak ya, serunya. Oke,
jawab Mang Dirman. Cepat-cepat ia buat lagi 2 porsi bakso sesuai pesanan mereka. Senang kalau jualan malam ini laris. Ini dia bang. Ia menyerahkan 2 mangkok bakso dengan isian lengkap. Memang dasar kedua orang ini terkenal rakus. Tak perlu waktu lama buat mereka menghabiskan makanannya. Mang Dirman saja heran melihat cara makan mereka yang ugal-ugalan ini. Ini lapar atau rakus, pikirnya. Si Katrok bersendawak keras seusai makan bakso. Saiful menebuk-nebuk perutnya yang kembung kekenyangan. Lalu mereka berdiam diri sejenak sambil menikmati sebatang rokok yang dibagi 2. Karena malam yang semakin larut, Mang Dirman ingin segera pulang. Ia pun meminta keduanya untuk membayar bakso yang telah mereka makan. Maaf ya bang, saya udah mau pulang. Si Katrok malah pura-pura tuli. Ya udah pulang sono, tukas Saiful seenaknya. Mang Dirman kaget dijawab ketus begitu. Loh, kan abang-abang belum pada bayar, jelasnya. Mata Katrok mendelik galak. Emang berapa semua? Tanyanya kurang ramah. Abang tadi makannya habis 4 porsi, jadi totalnya 10.000 bang, jawab Mang Dirman. Iye, nih gue bayar, kata Katrok. Lalu mendekati Mang Dirman yang berdiri di luar pos kamling. Tapi tak disangka, si Katrok malah meninju perut Mang Dirman dengan sangat kuat. Badan Mang Dirman menunduk, lalu ia jatuh melengkung sambil memegangi perutnya yang kesakitan. Mulutnya mengerang menahan perih. Bakso nggak enak aja lo, pakai minta bayar segala. Cari mampus lo, ejek Katrok, lalu tertawa lepas. Belum tahu dia siapa kita ya Trok, sambung si Saiful dengan laga sok. Mang Dirman berusaha bangun, tapi Katrok melayangkan lagi tinju tepat mengenai batang hidungnya. Mang Dirman terbaring lagi, darah mengalir dari hidung. Belum puas dengan kekejaman yang dilakukan temannya, giliran Saiful yang berulah. Dia guncang-guncangkan gerobak bakso sampai isinya tumpah. Wadah-wadah berceceran, termasuk 2 lusin mangkok, semuanya pecah berserakan. Belum berhenti sampai di situ, Saiful lalu membanting gerobaknya sampai tumbang hingga terbentur keras di tanah. Beberapa bagian patah karena memang dibuat dengan bahan sederhana. Kaca untuk memajang jualannya pun ikut berderai. 1 panci besar penuh kuah kaldu tumpah terbuang sia-sia. Mang Dirman tak kuasa menahan pilu, hatinya sangat sakit. Makan tuh bayaran loh, hahaha, tawa Katrok membahana. Puas dengan kelakuan mereka yang biadab, keduanya lalu pergi meninggalkan Mang Dirman yang tergolek lemah. Sayang, ia tak sanggup melawan. Fisiknya terlalu ringkih, tak sebanding dengan postur kedua preman tadi yang memang besar. Bisa-bisa ia malah jadi bulan-bulanan mereka. Terseok-seok ia mendekati gerobak baksonya yang tergeletak di tanah. Susah payah ia coba untuk mengangkatnya sendiri. Untungnya masih bisa didorong dan dibawa pulang. Ia punguti sisa-sisa barang dagangannya yang kira-kira masih bisa diselamatkan. Dengan hati sedih dan batin tertekan, ia berjalan pulang. Setelah berjalan kaki hampir 2 jam lamanya, Mang Dirman sampai juga di rumah. Tapi tiba-tiba rasa sakit menyerang perutnya. Pedih sekali, sampai-sampai ia tak sanggup menahan dan akhirnya ia pun jatuh tak sadarkan diri. Malam itu malam Jumat, Katrok dan si Saiful, teman dia satu-satunya, lagi seru bermain kartu di pos kamling belakang komplek. Sekantong miras oplosan dan beberapa batang rokok menemani acara nongkrong mereka yang gak berguna itu. Brengsek, gue lapar berat nih, maki Katrok setelah jenuh bermain kartu. Sama, mana gue belum makan dari tadi.
kata Saiful, tangannya mengelus perut yang keroncongan. Jadi gimana dong? Tanya Katrok. Saiful nampak berpikir, mukanya jadi kelihatan lebih dungu. Apa perlu kita sikat lagi ayamnya Pak Haji Bakhil? Cetus Katrok. Jangan, kemarin kan udah kita embat 2 ayamnya. Tolak si Saiful. Alah, kan ayamnya ada banyak, gak bakalan dia pusing kalau hilang 1 lagi. Saiful masih pesimis. Terus motongnya bagaimana? Masaknya juga di mana? Gampang, kita kerjain aja di rumah kamu, jawab Katrok enteng. Enak aja congor lu, rumah gue mulu sasarannya. Kalau emak gue ngamuk bagaimana? Sekali aja emak lu kita masak, ucap Katrok lalu tertawa. Setan lo, emang emak gue daun singkong mau lu masak? Rutuk Saiful. Bunyi suara mangkok yang dipukul terdengar di kuping mereka. Keduanya jadi girang dengan dentingan yang familiar. Sebuah gerobak bakso lalu melintas. Trok, ada bakso lewat tuh, seru Saiful senang. Panggil deh, gue hampir mati kelaparan nih, suruh si Katrok. Mang, sini cepetan, panggil Saiful. Si tukang bakso mendorong gerobaknya mendekat. Bakso bang? Tanyanya. Iya, pesen 2 ya, isinya yang komplit, kata Saiful. Matanya mengamati wajah si mamang penjual. Kayaknya kenal, pikirnya. Pul, kayaknya dia tukang bakso yang pernah kita kerjain dulu. Kamu inget kan? Bisik Katro. Saiful agak terkejut. Pantesan ia seperti pernah melihat tampangnya. Tapi ngapain dia datang lagi ke sini? Sengaja nyariin kita, mau nagih baksonya yang kita nggak bayar itu. Kalau benar begitu, emang cari mati nih orang. Jawab si Saiful. Udah, serahin ke aku aja. Kalau nanti dia macam-macam, bakalan aku bikin nyesel dia seumur hidup karena berani main-main sama kita, ucap Katrok. Mereka mengawasi tingkah laku Mang Dirman yang tidak nampak mencurigakan. Ini bang baksonya, kata Mang Dirman dengan ramah. 2 mangkok bakso super lezat terhidang manis di meja. Aromanya menggugah selera, menggoda untuk segera disantap. Rezeki gak pernah kemana Trok, ujar Saiful. Cepat-cepat tangan mereka meraih 1 mangkok. Air liurnya sampai menetes tanpa mereka sadari. Bahkan Katrok melihatnya dengan tatapan jijik. Lalu Katrok juga mengaduk-aduk baksonya. Uap panas mengepul dari kuahnya yang kelihatan sedap. Makan coy, katanya sambil menyiapkan sendok ke dalam mulutnya. Enaknya, enak pakai banget, sambung Saiful dengan mulut penuh. Gigi Katrok yang tonggos menggigit 1 buah bakso. Raut mukanya jadi berubah. Rasa baksonya sungguh aneh dan janggal, seperti bukan daging kayak biasanya. Ia lepehkan bakso yang ia kunyah tadi. Sebuah benda bulat terlontar dari mulutnya. Sebagian dari benda tadi telah hancur tergigit dan berlumuran lendir serta mengeluarkan darah. Katrok melotot melihatnya. Benda tersebut berupa bola mata manusia yang mulai membusuk. Tengkuknya merinding, perutnya sesak menahan mual. Muntahannya pun tak terbendung. Baunya yang anyir memenuhi pos kamling, benar-benar menjijikan. Saiful terperangah melihat temannya muntah-muntah. Ada yang gak beres di sini, pikirnya. Pelan-pelan ia mengintip ke semangkok bakso yang ada di tangannya. Ia tersentak. Bukan lagi mie, bakso atau semacamnya yang ada di dalam mangkok, melainkan setumpuk cacing berlendir penuh dengan tanah. Ada juga beberapa buah bola mata manusia dan benda-benda menjijikan lainnya. Nafas Saiful turun naik, keringat dingin mengucur deras, tangannya gemetaran. Dilemparnya mangkok tersebut hingga terpelanting pecah. Cacing-cacing yang berserakan meliuk-liuk di lantai. Saiful juga ikut-ikutan muntah. Mang Dirman tetap mematung di depan pos gambling itu.
bibirnya menyeringai, ekspresinya datar tapi menggigitkan bulu kudu. Katrok jadi ingin menghajarnya. Ia pun bergerak maju, namun urung karena Mang Dirman gelagatnya jadi janggal. Dia menganga lebar, lalu dari mulutnya tersembur darah kental kehitaman. Baunya pun tak kalah busuk dari bakso yang ada di dalam mangkok tadi. Mang Dirman terkekeh-kekeh dengan nada yang mengerikan. Katrok dan Saiful membelalak, muka mereka pucat memutih. Mereka baru sadar sosok yang ada di hadapan mereka ini bukanlah manusia. Setan! Saiful berteriak lalu kabur tanpa disuruh. Pul, anjing lo, tungguin gue, bekik Katrok sama takutnya. Kedua preman bermental banci itu akhirnya lari tunggang langgang. Pos kamling yang mereka tinggalkan kondisinya berantakan dan dipenuhi muntahan. Dan Mang Dirman masih berdiri di sana, masih dengan senyuman aneh di baliknya. Tak lama kemudian, perlahan-lahan sosok itu menghilang beserta gerobaknya. Bakso Mang, panggil seorang warga komplek kepada Mang Dirman yang lagi jualan. Oke, katanya. Mereka berbincang-bincang selagi Mang Dirman meramu bakso yang dipesan. Udah lama gak masuk komplek ini ya Mang? Tanya warga. Iya nih Mas, kemarin saya sakit, jadi lama gak jualan, jawab Mang Dirman santun. Tapi katanya kemarin ada yang lihat Mamang lagi jualan di sini. Ah masa sih? Baru sekarang ini saya baru jualan. Mungkin yang lihat saya kemarin maksudnya 5 bulan yang lalu kali, tanya Mang Dirman. Enggak ah Mang, katanya sekitar seminggu yang lalu. Ceritanya juga rada-rada nyeremin. Udah kesebar dari kampung belakang sana, jawab si pembeli. Mukanya jadi serius. Mang Dirman makin penasaran. Emang cerita apaan Mas? Itu loh, si Katrok sama si Saiful, 2 preman kampung belakang komplek ini. Katanya ketemu sama tukang bakso yang ternyata setan. Dan katanya lagi, malahan mereka sempat makan baksonya. Jelas si warga. Mang Dirman pun heran. Tukang bakso setan? Terus apa hubungannya dengan saya? Tanyanya. Yang saya dengar, penjual bakso itu ciri-cirinya mirip dengan Mamang ini, kata si warga lagi. Termangu Mang Dirman. Kedengarannya seperti nggak masuk akal. Lagian, setan mana yang mau-maunya nyaru sebagai dirinya? Atau jangan-jangan si Mamang ini memang setan beneran ya? Hehehe, gurau si warga nggak berperasaan. Namun Mang Dirman tak menanggapi. Otaknya kusut, perasaannya resah. Kemudian cepat-cepat ia keluar dari komplek itu dan tak akan mau lagi berjualan di sana. Demikian cerita kali ini. Sekian dan terima kasih.